Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam pengadaan. Bertemu dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita membahas mengenai pengadaan jasa, mengenai pengadaan secara e-forecasting. Silakan. Baik, pertanyaan saya adalah siapa sebenarnya yang bisa memproses pengadaan melalui katalog ini? Ya, yang proses pengadaan lewat katalog atau e-forecasting adalah pejabat pengadaan untuk nilai sampai dengan 200 juta. Pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk nilai di atas 200 juta rupiah. Jadi tidak lewat Pokja Pemilihan, tidak lewat UKPBJ lagi. Untuk banyak paket e-forecasting yang nilainya per paketnya sampai dengan 200 juta, maka pejabat pengadaan bisa melakukan proses untuk banyak paket tadi asal nilai per paketnya tidak melebihi 200 juta. Jadi untuk banyak paket e-forecasting dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan kalau nilai pengadaan per paketnya maksimal 200 juta rupiah. Baik, pengadaan melalui e-purchasing ini sebenarnya ada batasan nilainya nggak? Kalau ada berapa? Ya, batasan nilai untuk e-forecasting tidak dibatasi, hanya untuk pelakunya. Ya, pejabat pengadaan bisa melakukan transaksi per paketnya sampai dengan 200 juta rupiah. Sedangkan yang di atas 200 juta rupiah diproses oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian untuk nilai di atas 100 miliar harus minta persetujuan dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Apakah kalau kita melakukan pengadaan melalui katalog lewat e-purchasing, apakah tetap harus dimasukkan di dalam RUP, Pak? Ya, semua pengadaan itu harus dicantumkan dalam rencana umum pengadaan sehingga dapat dijadikan bahan monitoring atau evaluasi. Ya, jadi dibuatkan, dicantumkan dalam RUP, rencana umum pengadaan untuk proses-proses e-forecasting ini. Baik, kita ini kan tidak ketemu ya dengan penyedia katalog itu. Tapi kalau mereka wan prestasi, misalkan apakah mereka juga bisa dikenai sanksi? Ya, untuk kontrak atau untuk membuat surat pesanan ini tidak harus ketemu dengan penyedianya. Ketika berkontrak ternyata penyedia tidak memenuhi, ya maka dapat dikenakan sanksi. Jadi perbuatan atau tindakan penyedia yang dapat dikenakan sanksi dalam proses e-forecasting adalah berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontraknya atau kewajiban dalam surat pesanan. Ya. Sanksinya ya dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e-forecasting selama 6 bulan. Nah, ini yang proses adalah LKPP. Jadi silahkan untuk sanksi ini ya untuk wan prestasi dari penyedia katalog ini agar dilaporkan kepada LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Oke. Berikutnya itu masalah yang biasa terjadi di lapangan kalau kita berkaitan dengan katalog adalah begini. Untuk barang yang sama ternyata harga di luar katalog lebih murah daripada yang ada di katalog. Terus kalau seperti itu apa yang harus kami lakukan? Ya, coba lakukan negosiasi dulu atau klarifikasi dengan penyedia katalog tersebut. Kalau berdasarkan aspek misalkan mutu, volume, tingkat layanan, kedaluarsa barang dan sebagainya, ternyata ya setelah kita klarifikasi negosiasi tadi yang di luar lebih murah daripada yang katalog, ya maka lakukan saja pengadaan di luar katalog dengan pengadaan langsung atau tender. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam pengadaan.